Baik. Doa. Rumusan dari barisan aritmatika. Yang ketiga itu ada siswa mampu menerapkan konsep dari barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira dari apa? Dari konsep barisan aritmatika di kehidupan sehari-hari itu ada nggak yang tahu? Apa aja? Boleh tolong disebutkan? Ada nggak yang tahu? Nah, karena nggak ada yang tahu, di sini Umi akan membahas tentang hubungan dari pembelajaran matematika itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk ke dalam hubungan dari barisan matematika ke kehidupan sehari-hari ini, kita perlu mempelajari tentang profil pembelajaran rahmatan lil alamin. Yang pertama itu kita harus berakhlak. Kalau tidak berakhlak, maka ilmu kita akan bersiap untuk masuk ke dalam diri kita sendiri. Yang kedua itu penalaran kritis. Nah, dalam pembelajaran matematika itu kita dituntut untuk memiliki pemikiran yang kritis, yang dimana kalau kita dihadapkan dengan soal-soal yang lumayan susah, apalagi di pembelajaran matematika kan. Jadi kita itu harus bisa dalam memecahkan masalah di matematika tersebut. Yang ketiga itu ada kreatif. Nah, kita harus kreatif untuk memilih jawaban dari setiap soal-soal yang udah dijelaskan di depan, dan juga ketika kita dihadapkan dengan soal-soal yang Umi berikan. Nah, kita langsung masuk ke dalam hubungan barisan aritmatika dengan keuangan dan ekonomi ini. Kita bisa melihat dari tabungan atau investasi kita yang ada di pada keuangan tersebut. Contoh kalau kita masuk ke dalam investasi itu, kayak misal kita menabung di satu celengan, ya kan? Budget kita per hari-hari itu kita masukin ke dalam celengan itu, selisihnya itu bisa jadi 2 atau bahkan 3 atau bahkan 4. Itu tergantung dari apa yang ada di dalam dari tabungan kita tersebut. Kita masukkan. Yang kedua itu ada kenaikan gaji berkala. Baru yang ketiga itu ada pembayaran utang angsuran tetap, ya kan? Yang kedua itu ada penerapan dalam struktur fisik dan desain. Yang pertama itu ada susunan tempat duduk auditorium, stadion. Kita nggak usah jauh-jauh ke auditorium atau stadion. Contohnya nih, tempat duduk kita aja tuh berbentuk dalam barisan kan. Nah, ini sepertinya tidak beraturan ini. Ada yang 5 orang, ada yang makan 3 orang 1 orang, dan ada yang makan sendiri. Yang kedua itu ada tumpukan dari barang tersebut. Nah, kalau tumpukan dari barang tersebut bisa kita contohkan apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Tumpukan dari barang. Kalau sampah kita misalkan itu bisa dibilang bukan satu barisan kan. Kalau tumpukan satu barang itu bisa kita contohkan seperti buku, seperti pulpen, baju, dan yang lain-lain. Itu pun kita ada di dalam barisan kita. Yang ketiga itu ada penerapan
populasi seperti populasi manusia, tumbuhan maupun hewan. Di sini ada terakhir penerapan kasus lainnya. Yang pertama itu ada penomoran rumah jalan. Yang kedua itu ada latihan fisik atau olahraga. Siap nggak untuk masuk ke dalam materi barisan aritmatika tersebut? Siap. Siap lah, kan yang ini. Siap. Adalah barisan bilangan yang memiliki selisih tetap antara suku dan suku. Berikutnya selisih ini disebut beda B. Oke. Tadi di situ katanya barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang tepat antara suku dengan suku berikutnya. Selisihnya itu bisa dibilang beda. Berapa kira-kira selisih dari setiap suku ini? Setiap selisihnya 2 kan? Nah, dari setiap selisih ini bisa nggak kita bilang barisan aritmatika jika selisihnya itu berbeda? Misal di sini ada 2, di sini ada 3, bisa nggak? Enggak. Jadi barisan aritmatika itu bisa kita bilang setiap sukunya itu memiliki perbedaan yang sama. Saya dari persoalan barisan aritmatika ini kita lambangkan dengan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kira-kira udah siap nggak sih masuk ke dalam contoh soal? Siap. Nah, yang pertama ini kakak mau ngejelasin keterangan dari rumus-rumus yang udah kakak kasih. Kok ini? Yang pertama itu adalah A. Yang biasa kita lambangkan dengan A itu adalah pertama. Terus yang kedua itu ada nggak yang tahu kira-kira? Yang B. Barusan kita baca. Yang B itu adalah beda. Yang N itu adalah banyaknya nomor suku. Jika dengan A sama dengan 3, berarti barisan yang pertama ini adalah 3 dan bedanya adalah 5. Nah, dia di sini nanya ini tentukan suku yang ke-10. Kira-kira ada nggak yang bisa menjawab itu? Kita masuk ke contoh dulu ya. Nanti kalau kakak kasih soal, maju satu. Nah, kita masukkan dulu ke dalam rumus. Rumusnya tadi apa? Ada yang tahu rumusnya tadi? Langsung kita masukkan. Dari banyaknya di sini itu ada 10. Ada 10. Berarti angka yang pertama tadi ada 3. Ditambah dengan 10 dikurang 1. Baru dikali bedanya adalah 5. Kira-kira kalau 10 dikurang 1 berapa? 9. 3 ditambah 9 dikali 5. Di antara ini mana dulu yang kita selesaikan? Penjumlahan 9 dikali 5 berapa? 5. Kita langsung masuk ke contoh 2. Kira-kira ada nggak yang tahu penyelesaiannya gimana? Siswa itu menambahkan latihan A sebanyak 4 kali. Jadi A-nya itu adalah sit up-nya sebanyak 4 kali, lebih banyak dalam setiap harinya. Pada hari pertama dia melakukan 10 sit up. Berarti banyaknya sit up yang dia lakukan itu adalah 10. Dalam rumusnya itu UN ditambah A ditambah N dikurang B dikali B beda. Jadi begitu. N nya tadi ada 12 baru ditambah 10.
24 ditambah 10. Dari soal ini diketahui satu barisan aritmatika memiliki pertama A sama dengan 7 dan bedanya 3. Pertanyaannya, tentukan suku kelima. Kira-kira apa yang bisa? Atau kakak tunjuk? Dijahit kemarin kok ya. Baik-baik. Oke, beri aplaus dulu untuk temannya yang maju. Nah, tadi kan pertanyaannya itu diketahui satu barisan aritmatika memiliki pertama A. Bedanya ada 7. Lalu bedanya adalah I. Tadi ditanya itu suku kelimanya. Nah, 7 ditambah 5 dikurang 1 dikali 4 sama dengan 7 ditambah 4 dikali 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 ditambah 7 sama dengan 'Tadi kan ditanya suku 10. Nah, suku 10-nya itu suku pertamanya itu adalah 7. Baru ditambah ke 10 kurang 1 dikali ke 3 sama dengan 7 ditambah 9 dikali 3. 9 dikali 3 ini hasilnya berapa? 27. 27 ditambah 7. 34. Maka hasilnya 30. Barisan aritmatika diketahui suku pertamanya itu adalah 12 dan suku ketiganya itu adalah 20. Maka tentukan beda dari barisan tersebut adalah, dan soal nomor 2 itu suku ke-8 dari soal tersebut adalah, kira-kira soal dari pertama ini perbedaan dari suku itu ada yang bisa menjawab nggak ke depan? Ada yang bisa menjawab? Yang dicari itu adalah bedanya. Satu-satunya beda di situ itulah yang perlu kita cari. Atau apa tunjuk? Ada yang bisa video? Ayo biar cepat kita kuis ini.
Oke lah, kalau memang nggak ada yang mau kita kerjain sama-sama ya. A-nya tadi, ada yang tahu nggak suku pertamanya berapa? 12. Ditambah banyaknya suku itu ada berapa? 20 dikurang 1? Berapa hasilnya? 12 tambah 19. Nah, jadi bedanya itu adalah 31. Yang kedua, suku ke-8 UN. Ada yang bisa? Ini mudah kan? Sesuai sama contoh yang kakak kasih tadi. Nggak ada? Oke, kita kerjain sama-sama juga. U8 sama dengan A ditambah kurang 1 dikali suku pertamanya tadi 12 ditambah bedanya tadi 31. Hasilkan coba. 19 dikali 31. Dikali 31. Ayo buka coret-coretannya. Jangan ada yang malas. Udah jam terakhir ini. 12 dikali 31. Berapa? 12 ditambah 500 sama 9. 609. Maka suku ke-8 nya adalah 609. Dari pembelajaran yang kita dapat ini ada nggak yang bisa menyimpulkan? Nah, sebelum kita simpulkan pembelajarannya, kakak mau ada di atau mau mengenalin suatu pembelajaran yang ada di sini tentang word yang ada di barisan aritmatika ini. Dengan dari barisan aritmatika ini itu sebenarnya ada logisnya. Nah, nama wordnya itu adalah word call. Word call ini mempelajari tentang barisan dari aritmatika yang dimana di sini tuh kalau kita mengerjakan soal itu memiliki waktu 10 menit. Siap kita mulai? Siap. Bentar ya. Di bawah ini, mana yang
630 min 9 min 6. Suku berikutnya adalah yang selanjutnya diketahui barisan geometri 8421. Suku berikutnya adalah yang milih B, yang milih C, yang nggak milih itu nanti dapat hukumannya. Berarti apa ini? Di bawah ini yang inilah skor yang kalian dapat. Dan hasil yang kalian habiskan itu ada sekitar 3 menit 16 detik. Betul 3. Kita mau pilih ya. Tapi tolong kondusifkannya. Ini kelas ya. Kalau kakak bilang A, tunjuk tangan. Kalau yang milih B, tunjuk tangan juga. Yang milih C, tunjuk tangan. Pilih antara satu. Jangan ada yang mau apa. Oke, kita mulai. Kalian yang pertama. Sebutkan 3 angka berikut. 4, 7, 4, 9, 5, 1. Gimana? B. Berikutnya itu berapa? Nampak. Yang milih A, yang milih B, yang milih C. Yang milih A, yang milih B, yang milih C. Oke. Gitu. Terdapat suatu barisan seperti 5, 8, 11. Jadi berapa nilai suku ke-15? B. C. Pilih C. Sesat ya. Ya apa nih? Oh iya. Kiri pertama. Bawah ya. Oke, gambar 200 jadi totalnya 200. Nah, selanjutnya diketahui barisan aritmatika 2, 6, 10 ditemukan suku ke-14 dan 4. C. Oke, kita sepakati milih B. Diketahui barisan aritmatika 3, 8, 13. Tentukan suku ke-10-nya berapa? C. Yang milih A, yang milih B, yang milih C. Kita sepakati milih C. C.
peserta didik. Nah, di sini kan ada 3 barisan. Jadi kerjakan soal sesuai dengan barisan tersebut. Misal barisan 1 kerjakan nomor 1, barisan 2 kerjakan nomor 2, barisan ketiga kerjakan nomor 3. Cukup 1 soal saja dikerjakan. Langsung di situ aja ya dikerjainnya. Dan setelah itu nanti dikumpul langsung ke sini ya. Itu soalnya jawabannya itu nggak usah dikerjakan di tas kotak lagi, langsung situ aja. Bakal tunggu dalam waktu 5 menit. Nyender aja. Semua ABC. Nomor 1 aja kak. Pakai jalan. Ini kami nomor 1. Halo guys, welcome back to my channel Malu. Ini kan ada nih, apakah barisan di atas itu barisan dari matematika? Kalau iya jawab iya, kalau enggak jawab enggak. Kak jawab sih aja. Boleh nih. Boleh jawab. Sesuai sama soal di situ, kalau pertanyaan iya atau enggak, iya aja. Kan tadi udah kamu Atau apa pakai otak? ingat aja rumusnya, semuanya. Tiga. Ini mesti ya. Dari 11 ke 7. Ya, 6. Apa ini sekarang? Oh, yang 4. Jadi 17 tadi. Oke, udah bisa. Dari pembelajaran kita ini, ada nggak yang bisa satu orang menyimpulkan apa isi dari pembelajaran kita?
seperti menabung, naikkan haji, kantor parkir, kelas kursi, dan lain-lain. Dan kalau bahasa kita ini, semua dapat memenuhi sekolah, prediksi nilai berikutnya, dan menyelesaikan masalah mulai secara lebih sistematis. Nah, di sini kakak ada quotes, yang dimana quotesnya itu adalah setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa kemudahan yang besar. Seperti bahasa dan logika, yang kemudian yang kedua itu adalah kita belajar bahwa kesuksesan suatu kegiatan besar. Secara teratur. Ya.